Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa berguna bagi sesamanya. Salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua, para petani seluruh Indonesia, khususnya petani cabai. Kembali lagi di Bos Terong Channel, ragam info pertanian dan hortikultura, khususnya tanaman terong dan cabai. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan cara pengocoran NPK 1616 dicampur dengan KNO 3 merah dengan cabai di masa vegetatif atau di masa pertumbuhan. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe agar channel ini dapat bermanfaat dan bisa berkembang bagi kita semua. Teman-teman, ya, dunia ini penuh dengan orang-orang baik dan jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Oleh karenanya channel ini dibuat hanyalah untuk berbagi masalah pertanian, khususnya hortikultura, tanaman terong dan cabai dan tanaman lainnya. Channel ini dibangun oleh saya sendiri, hanya ingin berbagi pengalaman yang telah saya laksanakan selama hampir 5 tahun ini ya. Terdampak corona, kemudian saya beralih ya menjadikan tanaman atau bertani terong dan cabai. Oke. Sebelumnya video kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang pupuk NPK ya. Pupuk NPK, ini pupuk NPK ya. Pupuk NPK 1616 ini di satu jeligen ini ya. Ini 5 kilo ya. Sudah saya mix, sudah saya campur dengan air dan ini hasilnya seperti ini. Nanti kita campurkan untuk satu cangkir ini ke dalam 10 liter air nih. 10 liter air kita campurkan di sini untuk NPK ya. Kita mix. Ini adalah pertanyaan yang mendasar ya bagi teman-teman yang bertanya kemudian bagaimana cara mengaplikasikan NPK 1616 dan KNO ya. KNO yang botolnya warna merah ini ya untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Oke. Pengertian pupuk NPK adalah nitrogen, fosfat, kalium atau kalsium yang seimbang. Artinya meskipun tidak menggunakan ya bahan-bahan yang lain atau pupuk yang lain, pupuk NPK 16 merupakan bahan yang sudah seimbang untuk tanaman kita ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk pengocoran, dosis atau takaran yang diperlukan sesuai kondisi tanaman dari usia setelah tanam. Maksudnya kalau tanaman cabai saya ini, kan di penyemaian itu selama 3 minggu ya, selama 3 minggu kemudian ditanam di lahan ya. Setelah usia 3 minggu itu baru ditanam di lahan. Jadi maksudnya setelah tanam itu berarti kalau masuk pas tanam itu 3 minggu ditambah pas penanaman ya, seperti itu. Jadi di usia 7 hari setelah tanam kita berikan 3 sendok ya. Kita berikan 3 sendok makan per 10 liter air untuk NPK 16 nya. Dan lanjutkan seterusnya. Setelah 14 hari setelah tanam, maka kita menggunakan 4 sendok makan. 20 hari seterusnya kita menggunakan 5 sendok makan. Dan 28 hari setelah tanam maka kita menggunakan 6 sendok makan untuk 10 liter air. Dan berlaku kelipatannya seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak yang bertanya kemudian kenapa 1 minggu bisa dikocor enggak? Atau 2 minggu bisa dikocor enggak? Sebetulnya yang tahu kondisi tanaman bapak-bapak atau teman-teman semua, tanaman khususnya tanaman cabai, kan teman-teman sendiri. Jadi pas usianya 1 minggu dikocor dengan dosis yang salah kaprah, artinya dosis itu terlalu banyak, NPK-nya terlalu banyak, maka dia akan mengalami kerdil, daunnya akan menjadi kerdil atau keriting. Jadi daun keriting, daun kerdil itu bukan hanya disebabkan oleh tungau, bukan hanya disebabkan oleh kupu-kupu, bukan disebabkan oleh ulat itu sendiri. Kemudian kita melakukan penyepraian dengan bahan yang mahal seperti yang berbahan aktif abamectin. Ternyata proses pengocoran NPK 16 pun ketika overdosis dia akan menjadi keriting ya teman-teman, seperti itu. 3. Jadi untuk pengaplikasiannya teman-teman, kita menggunakan 1 gelas air mineral kemasan seperti ini ya. Jadi untuk satu pohon per tanaman gitu adalah 1 gelas seperti ini yang kemudian dikocorkan ke tanaman seperti itu. Dikocorkan ke tanaman seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini dikocorkan ke tanaman seperti ini ya. Jadi bagus ya. Dan lakukan seterusnya
sampai tanaman yang teman-teman miliki tercukupi atau diberikan NPK-nya untuk per gelas ini ya teman-teman. Nah, kemudian jika kita ingin menggunakan KNO mencampur NPK 16 tadi dengan KNO, maka dosis yang diperlukan adalah sekitar 2 tutup ya. 2 tutup ini untuk per 10 liter air teman-teman ya. Kenapa kemudian kita menggunakan KNO ya? KNO itu di masa vegetatif atau masa pertumbuhan, saya sarankan gunakan KNO3 ini adalah mengandung kalium nitrat ya. KNO itu banyak sekali macamnya dan merek dagangnya di pasaran ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya, ada yang cair dan juga ada yang bubuk ya teman-teman, seperti itu. Kemudian KNO itu juga kenapa harus diberikan KNO pada tanaman cabai kita atau tanaman yang lainnya? KNO itu merangsang dan mempercepat pertumbuhan ya, mempercepat pertumbuhan akar tanaman ya. Jadi usia tanaman itu semakin hari atau semakin usianya bertambah, maka akar tanamannya pun akan semakin banyak. Jadi untuk merangsang pertumbuhan akar tersebut ya, saya menyarankan menggunakan KNO. Meskipun mohon maaf, saya bukan berarti jualan merek tertentu atau jualan KNO ini sendiri, tetapi saya hanya menyarankan agar tumbuhan atau tanaman teman-teman maksimal, saya sarankan menggunakan KNO ya. Untuk di masa vegetatif bentuknya botolnya berwarna merah, sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya untuk cara penggunaan KNO ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan NPK 16 dicampur atau dimix dengan KNO 3 ya teman-teman, seperti itu. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah KNO itu ya untuk menyuburkan dan mempercepat jaringan tanaman. Sehingga kalau jaringan tanaman itu sudah bagus, sudah baik, maka tanaman tersebut akan pertumbuhannya akan maksimal ya teman-teman, seperti itu. Dan yang ketiganya adalah fungsi daripada KNO 3 ini adalah menjaga kekebalan tanaman dari hama dan serangan penyakit. Jadi khususnya tanaman cabai, hamanya memang riskan ya teman-teman. Mulai dari masa pertumbuhan daunnya keriting, kemudian layu bakteri fusarium, kemudian bunganya rontok, kemudian daunnya mengalami virus Gemini atau warna kuning, sehingga zat yang dibutuhkan pun harus perawatannya terhadap tanaman cabai ini harus ekstra ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kemudian saya menjelaskan video ini, oleh karenanya garda terdepan ketahanan pangan adalah pertanian. Tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Jangan malu bertani, jangan malu kotor jika ijazah kita tidak mencukupi gaya hidup kita ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman untuk sahabat petani seluruh Indonesia, khususnya petani tanaman cabai dan terong. Baiklah, kita akan melakukan pengocoran ya, atau melakukan pemixkan dulu ya. Kita campur dulu, kita aduk dulu ya. Seperti ini, kita buka botolnya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya warna merah ya, cairannya warna merah kayak seperti ini ya teman-teman. Ya, kita buka seperti ini ya. Lalu kita tuangkan nih, 1 2 ya. 2 tutup sudah cukup ya teman-teman. 2 tutup sudah cukup. Setelah dicampur ya KNO nya, lalu kita aduk ya, seperti ini. Kita aduk-aduk, kita mix ya. Jadi nantinya KNO nya larut ya dalam air. Sebetulnya KNO ini cepat larut dalam air ya teman-teman, sehingga untuk pengaplikasiannya menjadi mudah. Nah, kita aplikasikan pertanaman ya, pertanaman dengan 1 gelas kemasan air mineral ini ya, dosisnya ya. Kita aplikasikan, kita kocorkan lagi ya, seperti ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, salam sejahtera. Semoga para petani seluruh Indonesia mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.